Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billahil azim wa ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, dosen pengampu pada mata kuliah ilmu pengetahuan Islam, yaitu Bapak Al-Ustadz Dr. Taufik Abdullah Syukur. Insyaallah Allah selalu berkahi dan rahmati hidupnya dan Allah panjangkan umurnya serta teman-teman rekan-rekan kami seperjuangan. Baik nih, kembali lagi bersama saya Ilham Muhammad dari kelompok 8 yang sedikit ini. Habis ini kita bakal membahas perihal kurikulum yang ada di Islam, kaitannya tentang makalah yang saya jelaskan pada pertemuan kemarin. Nah, jadi gini teman-teman, pendidikan Islam itu bukan cuman ngajarin kita buat pinter doang, tapi pendidikan Islam itu ngajarin kita, nyuruh kita biar kita berakhlak, biar kita punya iman yang kuat. Supaya apa? Supaya akhirat dan dunia kita itu balance, setara. Nah, nah, kurikulum itu perannya juga sangat penting untuk menjadi peta jalan pendidikan yang ada di Islam, begitu teman-teman. Nah, jadi di pendidikan Islam itu mempunyai 4 komponen penting yang harus kita tahu sebelumnya. Yang pertama itu tujuan, destination, apa yang mau kita capai. Lalu yang kedua itu isi, apa yang mau kita pelajarin. Dan yang ketiga itu metode, bagaimana cara kita menyampaikan, mau pakai cara apa, ceramah, diskusi, atau pakai cara yang lainnya boleh. Dan yang terakhir yang paling penting adalah evaluasi, bagaimana, dan kita harus melihat apa kita sudah paham atau belum dengan kurikulum ini. Begitu kurang lebih teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sebelumnya harus tahu bahwasanya Islam itu membagi kategori ilmu itu menjadi 2. Yang pertama ilmu nakli dan yang kedua ilmu akli. Simpel lagi nih. Buat ilmu nakli itu ilmu yang datangnya dari Al-Qur'an, dari hadis, dari akhlak. Kedua itu ada ilmu akli. Simpelnya ilmu akli itu ilmu yang bisa kita pikir, datangnya dari observasi, pengalaman. Kayak apa aja sih, kayak sains, matematika, dan teknologi. Nah, dua-duanya itu harus berjalan dengan kesinambungan dan bersamaan. Karena apa? Karena tujuan pendidikan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kurikulum pendidikan Islam itu nyentuh banyak aspek teman-teman. Satu hal kayak aspek ketuhanan yang membuat kita mengingatkan agar kita ingat kepada Allah kapan dan dimanapun tempatnya. Lalu aspek kemanusiaan yang membuat kita berkembang secara akal, pikiran, dan juga fundamental. Lalu ada aspek sosial yang dimana kita diajari bahwasanya kita tidak boleh hanya memikirkan keegoisan diri kita sendiri, tapi kita harus bergaul dengan manusia yang lainnya. Dan yang terpenting, aspek keseimbangan antara dunia dan akhirat teman-teman. Dan yang gak kalah penting juga teman-teman, bahwasanya kurikulum pendidikan Islam ini disusun dengan prinsip-prinsip yang jelas, fleksibel, efisien, dan juga berkelanjutan. Dan yang tidak kalah penting, disusun untuk fokus ke tujuan awal, yaitu membentuk manusia yang berilmu, dan juga berakal. Jadi intinya gini teman-teman, bahwasanya kurikulum Islam itu bukan hanya yang kita pelajari di kelas sehari-harinya, tapi bagaimana kita dibentuk menjadi manusia yang baik, bermanfaat untuk bisa kita menjawab tantangan umat di zaman yang penuh tantangan ini. Gak kerasa mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Banyak salah, mungkin salah datangnya dari saya, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.